Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, besok adalah sidang paripurna penutupan dari DPR periode 2014-2019. Pada 1 Oktober, anggota DPR baru periode 2019-2024 akan dilantik. Ekspektasi publik terhadap anggota DPR periode 2014-2019 masih belum sesuai harapan. Mulai dari target legislasi yang jauh dari sasaran hingga kasus korupsi yang menjerat anggota dewan. Mampukah para anggota DPR terpilih periode mendatang bekerja lebih baik dibandingkan anggota dewan yang sekarang? Inilah Prime Talk spesial jelang pelantikan DPR, wajah DPR baru, harapan baru. Dan untuk informasi pertama, sidang paripurna terakhir anggota DPR periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada 30 September mendatang. Sehari jelang pelantikan anggota DPR baru periode 2019-2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Soza Hutapea langsung dari gedung DPR Jakarta. Soza, apa saja yang akan dibahas dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2014-2019 dan bagaimana nanti agenda pelantikan anggota DPR periode baru yang akan berlangsung minggu depan? Zilvia, baru saja kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo yang mengatakan semula memang dijadwalkan rapat paripurna terakhir pada anggota DPR periode saat ini dilangsungkan pada esok hari, yakni pada tanggal 27 September 2019. Namun ini dirubah dan digabungkan menjadi pada tanggal 30 September 2019. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa agenda yang sudah bisa dikonfirmasi kepada publik mengenai agenda pada rapat paripurna terakhir itu ialah akan dibacakannya terkait rekomendasi pemindahan ibu kota. Dan pada hari ini pun dari anggota DPR RI sudah melakukan rapat panitia khusus bersama dengan pemerintah untuk menyusun rekomendasi apa yang nantinya akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 30 September mendatang. Zilvia, hari ini DPR RI sudah melakukan rapat paripurna juga di mana ada 3 rancangan undang-undang yang sudah disahkan pada hari ini. Untuk ketiga rancangan undang-undang tersebut diantaranya ialah rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif, kedua rancangan undang tentang pengkoperasian, yang terakhir ialah tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dengan disahkannya 3 RUU ini, maka saat ini totalnya sudah ada 87 rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh anggota DPR periode 2014-2019, di mana rinciannya 38 diantaranya merupakan RUU yang masuk dalam prolegnas dan 49 diantaranya merupakan RUU kumulatif terbuka. Lalu pada tanggal 1-nya Oktober mendatang ini, pada pekan depan akan dilakukan pelantikan terhadap 575 anggota DPR terpilih sudah diumumkan oleh KPU. Dari 575 ini saya dapat merinci bahwa 286 diantaranya merupakan wajah baru yang akan menduduki kursi parlemen. Ini jika di persentase mencapai angka sekitar 49%. Lalu ada sebanyak 298 anggota lama ataupun petahana. Jika di persentase ini mencapai sekitar angka 50%. Jumlah ini lebih banyak 15 orang dibandingkan dengan periode 2014-2019. Nantinya pada tanggal 1 Oktober setelah dilantik, dari masing-masing anggota DPR yang sudah terpilih ini akan kumpul di setiap fraksinya, akan menentukan pimpinan fraksi. Lalu setelah pimpinan fraksi ditentukan ataupun sudah dipilih, pimpinan fraksi-fraksi ini akan berkumpul kembali untuk menentukan alat kelengkapan dewan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai bersama, yakni berdasarkan dengan perolehan perbandingan kursi dengan menggunakan hitungan dari perolehan hasil pemilu serentak 2019 yang lalu. Zilvia. Soza, tadi Anda menyebutkan ada 286 orang atau 49,74% anggota Dewan periode 2019-2024 yang adalah wajah baru. Apa tantangan yang akan dihadapi para wajah baru DPR ini? Zilvia, jika kita melihat kinerja dari anggota DPR periode 2014 hingga 2019, banyak sekali catatan-catatan atas kinerja yang perlu diperbaiki untuk anggota periode periode depan yang akan segera menjabat, termasuk juga ada cukup banyak PR-PR yang akan di take over oleh anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Jika contohnya kita melihat dalam pelaksanaan fungsi legislasi sendiri dalam periode 5 tahun masa jabatan terakhir ini, anggota DPR mencatatkan setidaknya ada 189 RUU yang masuk dalam prolegnas. Namun nyatanya sampai dengan hari ini hanya ada 38 RUU dari prolegnas
prolegnas yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Lalu pada periode saat ini juga anggota DPR cenderung sering sekali melakukan adanya revisi terhadap undang-undang yang sama. Sebut saja seperti ada undang-undang MD3 yang dilakukan revisinya sebanyak 3 kali, lalu ada undang-undang tentang pilkada ini sebanyak 2 kali. Dan jika kita melihat juga dari 87 yang sudah disahkan menjadi undang-undang ini, ternyata ada satu komisi dari 11 komisi yang ada di DPR yang tidak menghasilkan rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang, yakni Komisi 4 DPR RI. Dan jika melihat apa poin-poin yang saya sampaikan, bahwa bisa disimpulkan bahwa kinerja dari anggota DPR periode saat ini bisa dibilang masih kurang maksimal. Dan tentunya dengan catatan-catatan ataupun pemaparan yang tadi, tentunya kita berharap bahwa anggota DPR yang akan segera menjabat, yakni periode 2019-2024, dapat membawa suatu perubahan baru di mana anggota DPR ini meskipun memang didominasi oleh wajah-wajah lama, kita berharap bahwa nantinya mereka ini tidak hanya menjadi pekerja partai politik, namun juga dapat menjadi anggota DPR yang bekerja secara maksimal, berpikir kritis, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pun dapat menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Zulfia. Terima kasih rekan Soza Hutape yang melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, untuk membahas mengenai wajah baru DPR, harapan baru, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber, 3 diantaranya merupakan wajah baru di DPR. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada M. Farhan, caleg terpilih DPR RI dari Partai Nasdem. Kang Farhan, selamat malam. Selamat malam, Sampurasun. Sampurasun. Yang kedua adalah Putri Komarudin, caleg terpilih DPR RI dari Partai Golkar. Putri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah Putri ada Hillary Lasut, caleg terpilih DPR RI dari Partai Nasdem. Hillary, selamat malam. Selamat malam. Dan ini juga wajah baru juga nih. Penampilan baru. Mas Kodari, penampilan baru. M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam Mas Kodari. Selamat malam. Saya akan mulai dulu dari salah satu caleg termuda atau anggota DPR termuda yang berhasil menembus DPR periode 2019-2024. Ada Hillary di samping saya. Hillary ini baru berusia 23 tahun. Jadi totalnya ada 3 anggota DPR periode berikutnya yang berusia 23 tahun. Salah satunya adalah Hillary. Bagaimana rasanya menjadi anggota DPR termuda yang berhasil melenggang ke Senayan di tengah para politisi senior atau panggung yang selama ini dikenal banyak dengan politisi senior dan politisi yang papan atas gitu? Ya, jadi pada dasarnya memang salah satu beban terberat adalah ketika masyarakat melihat kita sebagai generasi muda yang membawa harapan, generasi muda yang dianggap akan menaikkan kualitas dan citra DPR, sehingga standar dari masyarakat ini kemudian berubah menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi begitu ya. Apalagi ketika melihat seorang anak muda yang kerap dianggap idealis, sehingga ketika ada polemik-polemik di masyarakat kemudian langsung mengharapkan bahwa tenang, ada anak-anak muda yang nanti akan duduk di parlemen menjadi wajah baru dan harapan baru. Sehingga perasaan senang dan perasaan bangga memang ada, tapi tertutup dengan berlipat kali lipat dibandingkan dengan rasa tanggung jawab yang berarti di satu sisi senang, tapi di satu sisi juga merasa ini ada tanggung jawab yang luar biasa besar. Sangat terbeban. Dan bagaimana kamu akan memenuhi tanggung jawab tersebut? Apa visi atau agenda khusus apa yang nanti kamu akan perjuangkan sebagai wajah baru dari anak muda lagi? Jadi pada dasarnya memang yang kita lihat yang menjadi salah satu permasalahan krusial di Indonesia adalah bagaimana generasi mudanya mungkin sedikit apatis terhadap politik ya, walaupun belakangan ini mulai ada gejolak-gejolak yang akhirnya membangkitkan semangat dari anak-anak muda itu sendiri. Dan yang harus saya perjuangkan adalah menurut saya secara pribadi adalah bagaimana anak-anak muda ini di Indonesia bisa mulai untuk diarahkan supaya boleh lebih kritis, tapi juga terarah dalam menyampaikan pendapat dan terlibat di dalam dunia politik. Kemarin kita lihat mungkin ada banyak gejolak-gejolak dan ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh generasi muda untuk mengkritik DPR, mengkritik pemerintah. Yang ingin saya tanamkan adalah bagaimana nanti kita bisa mengatur atau mungkin bisa mengarahkan anak-anak muda ini supaya ketika memberikan kritik, memberikan curahan hati kepada masyarakat ini, kemudian kepada pemerintah ini, anak-anak muda ini kemudian tetap terarah dan tetap mengutamakan yang namanya persatuan bangsa dan bineka tunggal. Oke, persatuan bangsa, tetapi sebelumnya Anda menyinggung bahwa anak muda itu sekarang itu kritis. Nah, kekritisan seperti apa sih yang Anda bisa janjikan? Karena begini, di DPR nanti ada banyak sekali politisi senior, sementara Anda posisinya adalah wajah baru, anak baru, usianya muda 23 tahun. Bagaimana bisa melawan arus yang selama ini mungkin sudah terlalu lama bercokol di DPR? Jadi sebagai anak muda kita harus mengetahui jelas bahwa memang posisi kami masih harus baik belajar. Tetapi ada satu hal yang dimiliki anak muda yang mungkin agak sulit dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya ya. Jadi salah satu
yang menjadi kualitas kami adalah idealisme. Ketika kami mulai sebagai generasi muda ini ditanamkan nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bangsa, berusaha untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat, berusaha untuk meregulasikan hal-hal yang tentunya pro rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga ini yang harusnya menurut saya dikembangkan supaya nanti ke depannya kita tidak kalah dengan ombak-ombak yang ada di DPR. Bagaimana dengan Putri? Putri ini Putri adalah putri dari Ade Komarudin ya, politikus kawakan Golkar yang pernah jadi ketua DPR. Tapi modal politik dari Putri sendiri ini apa untuk berani nanti bersuara di DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat? Modal politik mungkin saya menjadi anggota keluarga dari seseorang yang berkiprah di politik selama 3 dekade kali ya. Jadi 3 dekade lagi, apa sih maksudnya 10 tahun. Jadi ketika saya melihat ayah saya berkiprah di politik, saya mempunyai pengalaman pribadi dan juga melihat sendiri apa saja yang sudah beliau lakukan untuk rakyat yang ada di dapil saya, terutama di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Jadi hal-hal yang sudah beliau perjuangkan itulah yang nantinya akan saya perjuangkan ketika saya dilantik nanti menjadi anggota DPR gitu. Dan salah satunya juga adalah ketika menjadi anggota keluarga dari seseorang yang sudah berkiprah di politik begitu lama, saya melihat proses negosiasi dan lobby yang telah beliau lakukan gitu. Jadi hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah atau di pendidikan manapun itu saya lihat dengan kacamata sendiri gitu. Oke, jadi, ada latar belakang politik keluarga yang membuat Anda itu menjadi modal Anda. Sekali lagi sama seperti Hillary, usia Anda juga baru 26 tahun ya, Putri ya. 26 tahun bagaimana sebagai anggota DPR muda yang minim pengalaman, kehadiran Anda itu bisa signifikan di DPR? Mungkin pertama-tama kita sekarang melihat dari kacamata hal-hal yang terjadi di Indonesia pada saat ini gitu. Karena dengan banyaknya perubahan di teknologi juga perubahan pada masyarakat, kita melihat banyak isu-isu yang berkembang terutama pada masyarakat dengan generasi saya gitu, di mana pekerjaan sekarang sudah tidak banyak gitu. Terjadi persaingan antara teknologi dengan human resource itu sendiri karena kita digantikan dengan teknologi gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya, anak-anak muda di dapil saya yang merasakan keresahan tersebut gitu. Jadi ketika nanti akan diperjuangkan di DPR, salah satunya adalah itu. Dan isu-isu lainnya seperti isu fintech yang selama ini meresahkan warga karena mencuri data pribadi juga gitu. Dan juga isu rentenir di dapil saya yang selama ini juga menjadi isu di daerah pemilihan lain gitu. Dan belum diatur sama sekali di undang-undang tentang rentenir tersebut. Padahal korbannya juga sudah banyak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang ingin kita perjuangkan. Jadi ketika nanti ada di DPR, kita juga saya sama Hillary mau bikin kaukus pemuda parlemen. Itu untuk teman-teman di DPR RI yang nantinya umurnya masih 40 tahun ke bawah, di mana kami akan menggabungkan suara dan fokus pada isu-isu yang menyasar kepada kaum muda. Karena kalau bukan kita, siapa lagi akan menyuarakan suara kita. Baik, ada idealisme, ada semangat dari para anggota parlemen dari generasi muda ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk tadi kalau dari kalangan anak muda, ada Kang Farhan yang mungkin tidak termasuk muda lagi tetapi juga baru, wajah baru di DPR. Dan berasal dari dunia hiburan, dunia yang selama ini kita lihat jauh dari politik. Seperti apa kontribusi yang bisa diberikan oleh Kang Farhan dan juga nanti penilaian dari Mas Kodari. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Prime Talk spesial bersama dengan wajah baru DPR periode berikutnya. Ada Kang Farhan di sebelah saya. Kang Farhan, latar belakang Anda dari dunia hiburan, kemudian berpijak ke dunia politik. Apa yang sudah Anda siapkan agar membuat Anda itu menjadi anggota dewan yang berkualitas dan berintegritas? Terima kasih. Jadi pada dasarnya yang mesti kita persiapkan adalah jauh hari sebelumnya kita sudah menyiapkan apa yang mau kita perjuangkan. Itu penting karena kalau kita nggak punya visi misi perjuangan dalam politik, maka kita akan menjadi seorang anggota DPR atau politisi yang cuma bisa bengong. Dan itu memberikan alasan pada kita untuk kemudian akhirnya meninggalkan kemapanan dan kenyamanan dunia entertainment untuk masuk ke dunia politik. Gitu. Yang saya persiapkan dari awal adalah dari tahun 2016 saya sudah mulai membaca sebetulnya kegelisahan masyarakat itu apa sih gitu. Nah, terbaca dari berbagai macam data dan juga interaksi bahwa ada masalah satu
rata-rata masalah akses pada pendidikan. Kedua, akses pada kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Ketiga, baru akses pada dunia kerja. Tiga ini yang mesti kita olah dulu. Tiga hal ini yang kemudian menjadi fokus perjuangan kita gitu. Nah, dari tiga ini yang saya pilih dan saya pikir saya bisa memperjuangkannya adalah akses pada layanan kesehatan yang berkualitas. Itu penting sekali gitu. Nah, dari situ kita bisa berkembang kemana-mana. Pada dasarnya dulu waktu masih di dunia entertainment tentu saya sering ikut kegiatan-kegiatan sosial ya. Nah, cuman lama-lama saya berpikir, loh kok kayaknya kapasitas saya ini tidak bertambah ya untuk memberikan amplifikasi dampak dari kegiatan ini. Dan saya lihat satu-satunya cara untuk bisa melakukan amplifikasi itu ya masuk ke politik. Tujuannya sudah mulia, tetapi biasanya di pertengahan ini suka ke bawah arus nih, Kang. Gimana untuk tetap mempertahankan diri Anda, tetap menjadi anggota DPR yang berkualitas dan sekaligus berintegritas, itu yang paling penting. Ya, ada kata kunci namanya humility. Humility itu kerendahan hati. Nah, saya itu jadi anggota DPR bukan karena saya hebat. Saya jadi anggota DPR ada 52.000 orang percaya kepada saya. Jadi hidup saya tergantung pada 52.000 orang itu. Itu yang membuat saya harus selalu merasa saya tergantung hidupnya kepada 52.000 orang ini. Dan bagaimana supaya saya bisa tetap berhubungan baik dengan mereka, saya harus bekerja untuk mereka. Untuk 52.000 orang pemilih ini. Dari situlah kemudian saya akan beranjak menuju ke titik berikutnya, memilih program apa saja yang bisa saya lakukan. Oke, Gitu. intinya loyal kepada konstituen Anda, bukan loyal kepada diri sendiri atau kepentingan tertentu, begitu ya. Oke, Mas Kodari, 49,74% atau 266 anggota DPR periode berikutnya adalah wajah baru yang bukan petahana. Kemudian ada 52 orang yang usianya di bawah 35 tahun. Apa harapan dan tantangan DPR baru ketika didominasi, atau bukan didominasi, tapi lumayan besar angkanya adalah wajah baru dan bahkan para milenial. Iya, kita patut bersyukur ya bahwa jumlahnya cukup besar. Karena memang dunia kita ini dunia yang sedang berubah ya, di mana sebuah generasi baru lahir, berbarengan juga dengan teknologi yang juga berubah, yang betul-betul mengubah wajah dunia dan cara dunia bekerja. Nah, kita harapkan agar kehadiran teman-teman yang muda-muda ini bisa menyampaikan aspirasi, concern, dan intinya ya beresonansi lah dengan ya anak-anak muda itu. Tadi waktu kita off air, kita ada satu diskusi kecil menarik dari Putri yang mengatakan bahwa saya kalau kemana-mana itu sudah nggak bawa botol air minum lagi yang kemasan, tetapi saya membawa botol kemasan sendiri yang bisa dipakai ulang. Namanya apa tadi? Tidak dari plastik lah ya. Tumbler. Nah, namanya aja saya suka nggak paham begitu. Nah, mungkin hal ini bisa dibawa oleh kaukus anak muda ini untuk diterapkan di DPR. Kelihatannya kecil, tetapi isunya besar. Ini tindakan kecil, small step, tetapi isunya isu yang sangat besar dan memang sedang beresonansi. Ya, sekarang anak muda di mana-mana di seluruh dunia kan sedang berdemonstrasi nih tentang masalah lingkungan dengan pidatonya Greta Thunberg itu. Jadi kalau anak muda di DPR ingin eksis dan tanda kutip berbeda dengan para orang tuanya, ya salah satunya adalah dengan menampilkan isu-isu yang memang beresonansi dengan anak muda yang belum tentu sepenuhnya disadari oleh para politisi senior yang barangkali sudah 3-4 periode ada di sana. Ya, termasuk ilustrasinya tadi, ya Putri bawa tumbler, lalu kemudian ya, rekan beliau yang sudah senior mengatakan itu bawa apaan sih ya? Jadi memang nggak ada itu kan ilustrasi bahwa jadi mengangkat isu-isu yang lebih relevan. Betul, mendrive isu-isu yang menjadi concern anak muda, yang katakanlah memang kekinian begitu, sehingga akhirnya eksistensinya memang dirasakan betul begitu. Katakanlah sudah ada list-list isu yang sebetulnya ingin diperjuangkan oleh para anak muda ini atau para wajah baru ini, tetapi langkah berikutnya adalah bagaimana menggolkan, bagaimana mendorong supaya isu itu betul-betul bisa diwujudkan dalam misalnya legislasi, aturan. Seperti apa? Apa yang harus diwaspadai? Di sinilah kemudian anak muda ini juga nanti harus menggunakan strategi yang berbeda dengan para orang tuanya. Anak-anak muda ini kan familiar sekali dengan teknologi, dengan sosial media. Jadi mereka misalnya bisa menggalang petisi online. Nah, kalau bapaknya tahu seniornya belum tentu ngerti apa itu petisi online ya. Buka WA aja gagap kan begitu. Jadi akan lebih mudah bagi teman-teman ini untuk menurut saya untuk menggalang isu di era zaman sekarang dibandingkan dengan cara dulu. Kalau orang zaman dulu itu dia konvensional, dia datang, kumpulkan orang lalu kemudian buat petisi, mungkin ya sebanyak-banyaknya mengumpulkan orang berapa sih? Tetapi kalau online itu jumlahnya bisa unlimited begitu. Apalagi
apalagi dengan keterampilan komunikasi yang juga fasih, karena teman-teman ini kan istilahnya itu kategorinya itu digital native begitu. Jadi mereka ini begitu lahir tuh sudah berkenalan dengan dunia teknologi. Berarti memaksimalkan komunikasi publik dengan teknologi sehingga jarak antara anggota dewan dengan masyarakat itu bisa lebih dekat lagi. Betul. Itu yang selama ini bukan kurang, cuma Mas Kodari? kontennya, tetapi juga caranya. Nah, hal semacam ini yang notabene, mohon maaf, belum kelihatan dari anak muda yang selama ini ada di DPR. Anak muda di DPR itu kan bukan pada hari ini saja. Problemnya apa, Mas Kodari? Apakah karena memang sulit untuk melawan arus lama, kebiasaan lama? Pertama begini ya, sebagian masuk ke DPR itu motivasinya juga macam-macam ya. Putri dengan Hillary pasti punya dalam tanda kutip beban ya. Karena Putri anaknya Pak Komarudin ya, yang notabene adalah politisi yang sangat-sangat senior begitu. Hillary bapaknya bupati, ibunya bupati. Nah, bapaknya bahkan bupati begitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya tadi, bagaimana cara bergaul dengan senior? Kalau Hillary mah tiap hari dia, dari pagi sampai tidur. Ya, bapak ibunya sama-sama politisi, walaupun posisinya di daerah, katakanlah begitu. Bergaul mungkin bisa, Mas Kodari, tapi mengubah paradigma, mengubah cara kerja yang lama akan seperti apa nanti agenda dari Putri, kemudian Hillary dan juga Kang Farhan, terutama juga kalau kita melihat dari segi legislasi yang dihasilkan oleh DPR periode sebelumnya, itu kualitasnya dan juga kuantitasnya merosot dibandingkan DPR periode sebelumnya lagi. Kami akan bahas nanti, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Bersama Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyerahkan penilaian kinerja legislasi anggota DPR kepada masyarakat. Menurut Agus Hermanto, meski jumlah RU yang disahkan belum memenuhi target legislasi, namun itu adalah kinerja terbaik yang dihasilkan oleh DPR periode saat ini. Yang menilai itu tentunya kan berbagai pihak ya. Ada yang menilai cukup, ada kurang, sangat kurang. Kita seluruhnya kita serahkan kepada masyarakat. Tapi yang jelas adalah semuanya hal kita laksanakan sesuai juga dengan apa yang telah ditargetkan. Ada yang ditargetkan juga tidak terpenuhi. Tapi itulah kerja kita seluruhnya dan kerja Dewan seluruhnya. Semuanya kita kembalikan kepada masyarakat, kepada pemilih seluruhnya. Inilah yang seluruhnya kita laksanakan. Karena kalau anggota Dewan tentunya tidak bisa dipukul rata. Ada yang juga berprestasi secara penuh, ada juga ya barangkali yang berprestasi biasa, dan lain sebagainya. Namun semuanya penilaian itu yang berhak menilai adalah masyarakat. Baik, kami akan sambil menampilkan datanya berapa banyak RU yang berhasil dihasilkan oleh periode ini. Kalau kita lihat datanya ini dari Formapi menyebutkan bahwa prestasi DPR periode 2014-2019 dari segi legislasi merosot dibandingkan periode 2009-2014. Anda bisa lihat angkanya, totalnya hanya sekitar 87 yang dihasilkan. Yang dihasilkan pada periode ini. Totalnya 87 itu mungkin ada kesalahan angka ya, 87 secara akumulatif di 2014 dan 2019, sementara di periode sebelumnya ada 125. Hillary, kalau kita lihat dari segi legislasi yang angkanya tidak membahagiakan, menurut Anda di mana letak kekurangannya atau kesalahannya? Jadi memang kita kenal di tengah masyarakat juga sebagai anak muda bahwa di DPR ini dalam proses legislasi dan proses membuat regulasi ada banyak kepentingan-kepentingan yang akhirnya menghambat dan memperlambat proses legislasi itu sendiri. Sehingga sebagai generasi muda saya melihat ini sebagai satu momentum di mana ketika kami hadir sebagai wajah baru dan sebagai harapan baru buat masyarakat nanti di parlemen, kami ingin sekali membawa restorasi perubahan itu ke parlemen. Dengan bagaimana kami menanamkan nilai-nilai politik gagasan, politik-politik yang tidak hanya sekedar mungkin datang dengan mengkritisi tanpa membawa solusi, sehingga kita boleh kembali membawa apa yang namanya kepentingan rakyat itu menjadi fokus utama bagi para politisi. Dan ini adalah hal yang harus digembor-gemborkan terus-terusan oleh masyarakat agar supaya boleh kemudian menciptakan opini publik dan akhirnya membuat para wakil rakyat itu kemudian boleh tergerak untuk mulai bekerja lagi buat. Oke, pastinya kita di sini menyadari ya untuk bisa membahas satu RUU saja sampai akhirnya mengesahkan itu begitu banyak perdebatan lika-likunya yang harus dijalani. Putri tadi sudah menyinggung bagaimana di Lemhanas suasana diskusinya itu begitu alot karena semuanya vokal, semuanya ingin didengarkan bukan mendengarkan. Nah, apa? Jadi kalau nanti ketika kamu sudah masuk dalam sistem
bagaimana kamu bisa mendobrak kebiasaan seperti itu? Kalau aku nanti akan mensenjatai diri sendiri dengan data-data yang memang substantif dan juga memang berkualitas. Jadi dari sekarang aku sudah mencari staf-staf ahli karena kita dikasih jatah 5 staf ahli yang berlatar belakang hukum, analisa data dan juga berlatar belakang riset yang nantinya akan mensupport kerja-kerja aku dengan data-data yang memang valid dan bisa diperjuangkan di DPR. Karena kita punya isu-isu yang ingin kita perjuangkan, tapi apabila hal-hal yang mendasari itu nanti tidak bisa diperdebatkan di parlemen, kita tidak akan didengar juga oleh para senior karena tentu saja mereka mempunyai jam terbang yang lebih lama daripada kita gitu. Jadi dari awal saya menyadari bahwa saya masih mempunyai kekurangan pada pengalaman gitu. Jadi saya akan mempersenjatai diri saya dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya untuk berjuang bersama di parlemen. Oke, jadi dengan data supaya nanti debatnya bisa lebih cerdas begitu ya. Saya memberikan saran juga, teman-teman ini nanti kan akan masuk kepada komisi-komisi. Ya. Nah, sebisa mungkin memang masuk kepada komisi-komisi yang sesuai dengan latar belakang ilmu atau latar belakang profesi masing-masing. Misalnya Hillary, latar belakangnya hukum, masuklah komisi 3. Terus kemudian Putri, latar belakangnya keuangan ya, ekonomi ya, OJK. Masuklah komisi yang keuangan. Emang itu cita-citanya. Dengan cara seperti itu, maka Anda seperti dalam tanda kutip ya, bebek ya dilempar ke dalam kolam gitu. Jadi dengan cepat bisa langsung berenang Ya, bisa beradaptasi dengan sudah cepat paham ya. situasinya, Betul. sudah paham persoalannya dan langsung bisa vokal begitu. Baik. Kalau tiba-tiba ditaruh di komisi yang tidak sesuai, perlu waktu lagi untuk Proses belajarnya akan lama lagi. Oke. Kemarin Lemhanas juga kita berbicara tentang fintech kan. Dan ketika saya menjadi pembicaranya, banyak juga senior-senior yang tidak tahu apa itu fintech, apa saja efek-efek yang ditimbulkan oleh fintech kepada masyarakat. Jadi ketika saya memberitahu mereka tentang instances yang terjadi di masyarakat, mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah satu isu yang tidak bisa dilupakan gitu. Namun sering terlupakan gitu. Oke. Selain proses revisi, maksudnya proses legislasi yang biasanya panjang, kita juga tahu proses yang sering dijadikan alasan bahwa sebuah pembahasan RUU itu lama karena melibatkan pemerintah, melibatkan DPR, melibatkan masyarakat, belum lagi lobby-lobby politik sana-sini, Kang Farhan. Nah, Anda nih nanti akan seperti itu juga yang Anda hadapi. Bagaimana nih menghadapi lobby politik sana-sini, perdebatan di tengah masyarakat? Secara filosofis ilmunya adalah membedakan noise dengan voice. There are a lot of noises, but there's only few voices. Nah itu yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita jadi seorang anggota parlemen yang dasar pekerjaan adalah parle alias ngomong gitu. Nah ini yang perlu kita dengar. Apa sih voice yang paling penting yang perlu kita perhatikan? Ada banyak prinsip yang mesti diikuti dulu, prinsip hukum tentunya, mulai dari lex generalis, lex specialis, res scripta, segala macam, udah semua diketahui. Baru kita akan mulai bicara soal kepentingan. Tujuannya dulu, baru kepentingan. Itu yang paling penting yang mesti kita lakukan secara clear. Perdebatan tidak akan pernah bisa terhindarkan. Memperjuangkan kepentingan juga tidak akan pernah bisa terhindarkan. Pada saat bersamaan ada yang perlu diperhatikan juga pada saat kita akan menulis regulasi apapun adalah tentang konsekuensi. Oke. Istilahnya, maaf saya lagi-lagi pakai istilah asing. Kita kadang suka lupa pada unwanted consequences. Unwanted consequences ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya ketika hal itu diberlakukan kita langsung merasa kok begini ya. Contoh, suka belanja online? Barang vintage dari eBay? eBay enggak sih. Ya, nggak ada lah. Pokoknya barang-barang vintage. Barang vintage itu kalau dari eBay, dari luar negeri, itu barang bekas. Ketahuilah ada yang namanya peraturan Menteri Perdagangan yang melarang adanya barang bekas itu diimpor. Kalau barang bekasnya berupa sampah, kita setuju, oh bagus itu kita anti. Gitu. Tapi begitu, aduh sepatu vintage saya nggak bisa diambil, maka saya nggak bisa nerima itu. Itu tuh mesti dibangun dulu, gitu loh. Nah, dari situlah baru kita akan bisa mudah-mudahan berpikir lebih jernih. Oke, tadi Anda katakan perdebatan ya, berbicara soal perdebatan di penghujung DPR ini begitu bising rasanya dengan berbagai perdebatan soal revisi Undang-Undang KPK, soal sejumlah RU yang kontroversial. Saya ingin dengar pendapat dari para wajah baru ini soal kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat. Sesaat lagi. Baik pemirsa, sekarang saya ingin menanyakan pendapat dari para wajah baru di DPR ini soal kegaduhan yang terjadi di penghujung periode sekarang. Ada revisi Undang-Undang KPK, ada soal
pengesahan RKUHP, RUU Minerba, pertanahan, pemasyarakatan, kemudian penghapusan kekerasan seksual yang akhirnya ditunda karena adanya kegaduhan yang terjadi. Apa sih pendapat Kang Farhan dulu deh terkait dengan persoalan substantif yang dalam pembahasan yang akhirnya memicu adanya pertentangan yang begitu tajam di masyarakat? Saya kira memang ada masalah dengan channeling dari komunikasi. Bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan perkembangan legal draft dari RUU tersebut gitu. Saya alami sendiri ketika kita membahas RUU permusikan. Ketika legal draftnya keluar, maka disikat habis sama para musisi semuanya gitu. Nah, tapi sayangnya legislatornya terus ngambek dan akhirnya terbuanglah itu RUU. Tapi itu dilaksanakan kan belakangan dan permusikan dianggap bukan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan berbangsa bernegara. Anggapan ya. Nah, ketika sekarang masuk ke revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, pertanahan, minerba dan lain-lain, melibatkan terlalu banyak kepentingan. Nah, mereka yang terlibat dalam kepentingan tentu akan bersuara dan itu wajar. Akibatnya apa? Akibatnya yang keluar adalah ledakan, bukan ekspresi. Beberapa teman media saya sangat apresiasi berusaha mempertemukan dua pihak yang bertarung ini sehingga terjadilah channeling komunikasi itu. Ada dialog yang terbuka. Ada dialog yang kita jadi bisa membongkar pasal-pasal itu. Sehingga yang mampet di dada dan di pikiran ini keluar dan tidak menjadi ledakan. Baik. Nah, untuk itu sebetulnya kalau saya lihat dari praktek demokrasi yang sudah sangat matang, ini peluang untuk membukanya sebuah mau disebut profesi boleh deh. Yang namanya pelobi kepentingan. Kalau memang ada kepentingan, silahkan tunjuk konsultan politik atau siapapun yang kerjaannya ngelobi para pembuat hukum. Dan itu adalah profesi yang sah-sah saja. Maksudnya siapa yang melobi di sini? Kelompok kepentingan terhadap pembuat hukum. Tapi dan lobinya harus terbuka. Anda menyoroti ada sumbatan komunikasi. Betul. Antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Kalau Hillary melihatnya seperti apa? Letak kesalahannya atau kekurangannya di mana? Jadi memang mungkin yang pertama itu ada kesulitan juga buat masyarakat mengakses informasi yang akurat terhadap tentang bagaimana sebenarnya aturan-aturan ini dibahas dan apa saja pembahasan-pembahasannya, bagaimana penjelasan-penjelasannya, sehingga kemudian masyarakat hanya bisa meng-highlight atau mungkin menghafal pasal-pasal atau segelintir informasi-informasi yang didapat dari misalnya media sosial atau bahkan mungkin hanya sekedar dari broadcast WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga apa yang ditonjolkan biasanya dari informasi seperti ini cenderung ambigu, cenderung multitafsir dan cenderung mungkin meng-highlight hal-hal yang lebih kontroversial. Akhirnya adalah hal yang wajar menurut saya kalau sampai mungkin anak-anak muda atau masyarakat akhirnya mengekspresikan concern mereka terhadap DPR. Dan tapi perlu diingat juga bahwa sebenarnya jangan sampai dalam kita sebagai masyarakat mengekspresikan keprihatinan kita atau mengekspresikan suara kita, jangan sampai kita juga menciptakan kerugian atau collateral damage yang lebih daripada nilai yang sebenarnya kita protect gitu. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya RUU ini masih bisa diperbaiki. Ada kesempatan bagi kita untuk benar-benar mendapatkan RUU yang tidak kolonial gitu. Dan ini adalah tanggung jawab dari DPR berikutnya karena ada carry over. Kalian nanti yang akan melanjutkannya. Putri, seperti apa cara membahas RUU itu yang lebih baik sehingga tidak mengulang kesalahan yang sebelumnya? Mungkin menurut aku sendiri sih harus ada evaluasi terkait pasal-pasal yang telah diimplementasikan sekarang. Karena salah satu pandangan masyarakat yang paling vokal disuarakan sekarang, banyak pasal-pasal yang sampai sekarang ini belum terlalu diimplementasikan, tapi tetap ada di KUHP itu gitu. Jadi itu meresahkan mereka juga gitu. Itu kan dari zaman kolonial udah ada, ngapain dibawa ke sekarang kalau ternyata pasalnya pasal tumpul gitu. Terus menurut aku juga nanti kita sebagai wajah-wajah baru di DPR harus memberikan laporan berkala kepada konstituen dan juga masyarakat Indonesia apa saja yang telah kita kerjakan di DPR, misalnya laporan berkala selama 3 bulan gitu. Jadi mereka akan tahu apa saja sih dari sisi anggaran, pengawasan dan juga legislasi progres apa yang kita telah lakukan. Apakah janji kampanye kita benar-benar dilaksanakan atau tidak gitu. Karena ketika mereka tahu performa kita seperti apa, sebutan anggota DPR cuman bisa tidur aja itu nggak akan muncul gitu. Dan saya tahu faktanya banyak sekali anggota DPR yang bekerja sangat keras siang malam untuk
mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur itu, tetapi tidak pernah ada di perhatian publik gitu, karena mereka kurang menunjukkan sisi tersebutnya. Oke. Kalau mau Sedikit Kang Farhan, kita harus jeda. Kalau mau menyimpulkan dalam satu kata, anak zaman sekarang ini yang adalah masa depan kita semua paling takut pada kata irrelevant. Hal-hal yang irrelevant yang membuat dirinya tidak relevan itu yang harus kita Jadi address. bagaimana wajah baru ini harus membuat DPR baru nanti lebih relevan kepada masyarakat ya. Baik, kita akan dengarkan catatan terakhir dari Mas Kodari usai jeda. Di segmen terakhir ini, Mas Kodari, dari tadi kita sudah mendengarkan pemikiran-pemikiran baru, idealisme baru, semangat baru. Tetapi apakah itu menjadi jaminan bahwa DPR kita yang baru nanti betul-betul akan lebih baik dari DPR yang sebelumnya? Apa yang harus dilakukan supaya itu betul-betul terwujud? Baik, pertama-tama semua anggota DPR dari waktu ke waktu pasti akan dinilai dari 3 aspek. Pertama dari produktivitas legislasi, kualitas budgeting, dan pengawasan. Walaupun bisa ditambahkan satu variabel lagi, yaitu soal perilaku lah, katakanlah ya, gaya hidup dan seterusnya. Tapi buat saya sebetulnya ini tantangan bagi teman-teman ya, Bang Farhan, lalu kemudian Putri, lalu Hillary, bisa nggak menciptakan anggota DPR zaman now gitu, supaya bisa dibedakan dengan yang zaman old, kan begitu. Bagaimana bisa dibedakan? Pertama, tadi Putri sudah ngomong, bagaimana kerja sebagai anggota DPR yang jungkir balik itu bisa diketahui dan dikomunikasikan dengan masyarakat. Channeling kalau istilah beliau. Jadi tolong bikin jurnal. Ini kan anak-anak generasi muda zaman now. Tolong dipakai platform-platform yang sudah ada gitu loh. Jangan nggak dipakai. Itu pertama. Jadi masyarakat nanti akan tahu apa yang dikerjakan oleh Putri, oleh Hillary, oleh Bang Farhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong pilih staf ahli yang betul-betul ahli. Jangan karena saudara. Itu praktek yang terjadi sehingga kemudian akhirnya kontraproduktif dengan keinginan dan fungsi staf ahli yang bisa membantu teman-teman ini untuk menghasilkan kerja yang berkualitas begitu loh. Jadi tolong dipilih betul-betul ahli. Saudara nggak apa-apa, tapi memang ahli betulan. Karena kalau dia tidak ahli akan menjadi beban begitu. Nah, yang ketiga, saya kira memang semangatnya ini harus lebih dibandingkan atau berbeda dengan yang lain ya. Saya melihat kalau Hillary ya, dari usianya, dari penampilannya, Putri, ini kan sebetulnya kurang lebih bisa dikasih jaket mahasiswa. Mereka ini ada di dalam pagar DPR. Tapi kalau ditaruh di luar DPR bisa juga begitu loh. Demo-demo dan sebagainya itu bisa. Yang pegang-pegang poster itu, yang aksa itu saya bayangkan Hillary ini. Jangan-jangan yang pegang-pegang poster itu Hillary sebetulnya. Walaupun dia anggota DPR aslinya. Nah, maksud saya begini, urakan dikit lah, nggak apa-apa urakan. Ya, bapaknya Putri ini dulu dikenal sebagai koboi Senayan. Mungkin istilah koboi itu istilah zaman old ya. Tapi tadi, jadi bagaimana jadi DPR milenial, urakan sedikit, karena name make news. Nggak apa-apa, yang penting bagaimana pesan itu supaya sampai ke masyarakat, ya urakan sedikit nggak apa-apa. Ya anak muda itu boleh urakan, orang tua urakan itu yang nggak boleh, tapi anak muda boleh. Oke. Sudah. Orang tua dan yang muda tuh sekarang udah nggak ada tuh. 50 masih dianggap milenial. Iya. Semuanya ingin dianggap sebagai anak muda ya. Tapi yang penting selamat bekerja untuk ketiganya ini. Selamat sudah menjadi anggota DPR. Mudah-mudahan amanah bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik dari DPR sebelumnya. Ya, pasti kita akan terus mengawasi ya. Terima kasih semuanya telah hadir di Prime Talk kali ini. Dan pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.